Ada yang merasa terberkati? Oke, wow. Kalian coba lihat kiri kanan kalian, apakah kalian menyadari ternyata makin ramai loh ibadah jam 9. Yeay, terima kasih yang udah datang ibadah hari ini dan jangan lupa ajak teman-temannya juga supaya bisa merasakan dan punya komunitas yang sehat di FLCC, oke? Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, makasih untuk hari ini, hari yang indah Bapak. Kami bisa berkumpul di sini, kami bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, di sini kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan telinga kami, biarlah apa yang aku sampaikan hari ini bukan daripada aku sendiri, melainkan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara dalam setiap kami dan itu bisa menjadi benih yang subur dalam diri kami dan bisa berbuah dan berdampak bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, boleh duduk, silakan. Hai teman-teman, hai. Mungkin untuk yang belum kenal, nama gue Elisa. Salah satu SGL di sini dan mungkin kayak ya udahlah biasa gitu ya. Tapi untuk gue sendiri, gue amat sangat tidak biasa berdiri di depan sini apalagi megang mic kayak gini gemeteran gitu kan. Oke, untuk merilekskan suasana gitu, gue mau tanya-tanya dulu. Hari ini tanggal berapa ada yang tahu? 18 Februari. Kemarin beberapa hari yang lalu tanggal 14 Februari kita baru aja ngelaksanain apa? Pemilu, betul. Coba mana yang jarinya masih kelingkingnya masih ungu-ungu ada? Nah, gimana kemarin? Ada yang baru pertama kali nyoblos? Wow, apakah kalian pusing kok surat suaranya banyak? Isa jangan ngaku-ngaku tolong. Surat suaranya kok banyak gitu kan? Kalian jangan terkecoh cuman milih presiden aja karena gak cuman presiden teman-teman, ternyata banyak ya dan kayak ini siapa coba gitu kan. Ya cobalah dipilih-pilih namanya yang kayak nama-nama doi gitu kan, siapa tahu kan. Nah teman-teman sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan hari ini, gue pengen ngomongin tentang gimana dong grogi nih. Udah ada. Nah jadi tim sosial area sudah menyiapkan project ini. Nah ini judulnya namanya Spread the Love. Nah saat ini kita masih kekurangan sekitar 14 anak-anak lagi yang butuh donasi kalian. Ya jadi tinggal 1 minggu lagi dan minggu depan terakhir untuk pengumpulan kado. Jadi untuk yang belum tahu, kita bakal ngumpulin kado-kado dari kalian. Jadi kalian bisa scan link ini. Lalu kalian bisa ngecek nama-namanya ada siapa aja, terus wishlist kadonya mereka tuh mau apa gitu. Kalian bisa beliin dan kalian bisa kumpulin ke gue di minggu depan. Cukup sekitar 100 ribuan aja per anak, kalau ada yang merasa keberatan boleh joinan sama yang lain atau ada yang, Ci boleh gak aku ngisinya 2 nama atau lebih? Boleh banget juga. Oke teman-teman? Nah oke, sekarang kita masuk ke series pertama kita hari ini. Tara. Bisa dong, bantuin aja dong. Oke, your new playlist. Siapa yang minggu lalu udah datang dan dengerin series pertamanya? Oke, jadi minggu lalu Venuela udah sampein dengan sangat baik kalau kita bisa create our playlist, betul? Diingetin lagi kalau kita tuh ternyata dalam keseharian kita tuh suka menumpuk pikiran-pikiran yang membuat kita overthinking, betul? Nah, kita diingetin dari minggu lalu Venuela bilang kalau ada firman Tuhan yang bilang kesusahan sehari cukuplah sehari dan Tuhan tuh mau loh kita tuh bisa terbuka dan ngobrolin apa aja yang ada di pikiran kita sampein ke Tuhan. Nah hari ini gue pengen sampein secara spesifik apa sih detailnya yang Tuhan pengen sampein ke kita supaya kita bisa punya playlist yang baru dalam pikiran kita. Ready? Oke miss gitu ya. Oke, tadi gue ngomongin tentang tanggal 14 kemarin ada pemilu. Tapi ternyata setiap tahunnya tanggal 14 Februari tuh merayakan sesuatu tuh ya. Apa tuh kira-kira tuh? Valentine, betul banget. Siapa yang merayakan Valentine, dikasih coklat, dikasih bunga, ada cate dikasih siapa? Oke. Nah teman-teman kalau
Siapa yang suka manis dulu di sini? Ada yang suka manis? Suka ya? Cuma sedikit, ternyata lebih banyak kaum suka rasa asin, nggak apa-apa. Micin, oke. Nah, ketika gue bilang kata coklat, kira-kira boleh dong sampein brand apa yang kalian terlintas di benak kalian pertama kali? KitKat, betul, ada lagi? Cadbury, Ferrero Rocher, ada lagi? Toblerone, oke. Nah, kalau gue sendiri, gue tuh jujur gak gitu suka yang kayak pure coklat. Kayak harus ada sogokannya tuh di dalam coklatnya. Kayak yang ada yang sesuatunya gak pure coklat gitu kan. Nah, gue tuh suka si coklat ini, boleh dibantu? Nah, KitKat. Ini gak disponsorin sama Toro yang beberapa minggu lalu bawa KitKat ya. Jadi kalau si KitKat ini kan pas digigit ada crunchy-crunchy wafernya gitu, betul? Nah, di sini gue rasa udah setiap kita udah pernah nyobain dong KitKat, betul kan? Coba gue mau tanya ya, gue pengen tes kemampuan kalian tentang si KitKat ini. Ketika gue bilang, kalian boleh lanjutin ya, ketika gue bilang ada KitKat, salah deh, ada break, ada KitKat. Aduh grogi nih. Maaf ya teman-teman. Nah, selain si KitKat ini ada satu lagi, coba boleh ditampilin. Kalau yang ini coba ya, 1, 2, 3. KFC, jagonya ayam, betul. Nah, kan secara nggak sadar, kok kalian bisa tahu sih, emang kalian pernah meluangkan satu hari kalian untuk menghafal semua tagline-tagline brand? Pernah? Enggak lah ya, ngapain, gak niat banget gitu, ngapain kayak gitu kan. Tapi kok kita bisa ya nginget itu secara alam bawah sadar kita ya, pas gue tanya ya kalian jawab aja, otomatis gitu kan. Nah, atau cerita lain, tadi kita bahas tentang playlist. Siapa yang suka dengerin lagu? Nah, biasanya menurut teman-teman gue yang suka dengerin lagu, biasanya mereka itu punya playlist mereka masing-masing. Mereka menyusun lagu-lagu yang mereka sukai, betul? Oke, sampai tuh ya mereka tuh saking detailnya, ya mereka tahu nih, gue pengen lagu ini nih, adanya di playlist yang judulnya ini, betul? Ya, nah gue sendiri, gue tuh kurang suka dengerin lagu, tapi kadang butuh lah di mobil untuk kayak dengerin lagu gitu kan. Nah, sampai ada si cerita ini yang gue pengen ceritain. Jadi, gue menyusun playlist gue, lagu-lagu yang gue pengen denger di mobil ini, dan gue kasih nama mobil. Kayak simple ya, mobil gitu ya. Gak rohani banget tapi isinya rohani kok, Johes. Nah, si mobil ini sampai gue pikir ya biasa aja, kenapa sih kasih nama mobil gitu kan. Dan gue saat itu gak tahu, oh ternyata kok Spotify bisa di follow-follow gitu kan, gue gak tahu kan. Terus sampai ya suatu saat gue pergi sama teman-teman gue dan yang di play di mobil itu playlist dari gue. Terus dia nanya, mobil playlist siapa nih? Gue gitu kan. Terus kayak mereka ketawa, El kenapa sih dari semua banyak nama yang bisa lu kasih, kenapa lu kasih namanya mobil? Ya karena buat didengerinnya di mobil gitu kan, sesimpel itu. Tapi hal itu cukup jadi bikin gue insecure ya, aduh gimana kok kayaknya ada yang salah dengan nama playlist gue kan. Akhirnya untuk nextnya ya gue mengubah lah nama si playlist gue, nextnya itu gue kasih nama 2022 sama Februari. Jadi sebenarnya gak jauh beda. Memang saya orangnya kurang kreatif untuk memberikan nama playlist gitu ya. Nah, terus si nama mobil ini akhirnya gue ganti nama dengan Closer to God gitu. Nah, itu cerita sedikit tentang playlist gue. Nah, kayak tadi teman-teman, tagline yang secara nggak sadar kita tuh ingat, atau playlist yang kita tuh tahu urutannya. Oh, kita mau dengerin lagu ini, kayak kita harus next berapa kali, betul? Nah, sama ternyata kita tuh punya playlist dalam pikiran kita. The same thing can happen with the playlist in our minds. Apa sih maksudnya playlist dalam pikiran gitu kan? Ada yang tahu ini apa? Kaset, betul. Ternyata masih banyak yang tahu cukup ini. Nah, dulu nyokap gue tuh punya, suka dengernya tuh kaset. Jadi punya playernya, lalu punya si kasetnya ini gitu kan. Sistem kerjanya seperti yang kita lihat di dalamnya tuh ada gulungan pita yang bakal muter, tapi itu beda sama yang digital kita sekarang. Kayak ada masa waktunya gitu. Setelah si pita ini berputar mungkin ratusan atau ribuan kali gitu kan, bakal ada titik di mana
kayak crack, kayak rusak. Jadi liriknya yang keputer di situ-situ terus. Nah, apa sih yang pengen gue sampein dari tentang si kaset ini? Sama seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Ketika kita mendengar sesuatu yang menjatuhkan diri kita, atau kalian khawatir tentang sesuatu, atau kalian gagal dalam mencapai sesuatu, banyak pikiran negatif kalian yang bakal menghantui kalian, yang membuat diri kalian worry banget. Pernah kalian ngalamin ini? Dan kita nggak bisa kontrol itu teman-teman, itu datang otomatis. Those negative thoughts are stuck on repeat like a broken record in our minds. Terus mengulang yang judging diri kita, bilang diri kita tuh gini. Di sini gue pengen share cerita gue sendiri yang mungkin jujur untuk kayak gue bisa bilang di sekarang karena gue udah cuek gitu. Tapi tadinya dalam posisi itu gue malu untuk mengakui ini. Nah, background gue itu adalah psikologi. Jadi tadi kenapa dipanggil Miss gitu kan, karena gue adalah seorang guru. Lebih tepatnya seorang guru private anak-anak TK. Jadi gue tuh kerja dari satu rumah ke rumah yang lain setiap harinya gitu. Nah, setelah gue lulus kuliah, gue kerjalah di sekolah. Di sekolah yang pertama gue kerja ini, gue cukup dapat promosi yang baik dari asisten teacher, lalu jadi teacher gitu kan. Dan gue ngerasa, wah Tuhan tuh baik banget, bener-bener se-clear ini nempatin gue di sini, di dalam dunia pendidikan. Tapi tadi gue bilang, background gue tuh psikologi. Dan yang kalian tahu kalau psikologi tuh gak belajar secara spesifik tentang kurikulumnya, cara ngajarnya. Jadi bagi gue sendiri, kerja sebagai guru itu adalah pengalaman yang baru lagi buat gue, dan kayak gue start dari awal lagi dengan tidak punya pengalaman. Karena tadi background gue cuma psikologi, gue gak tahu nih cara ngajar gimana dan lain-lain. Di sekolah tersebut gue kerja sekitar hampir 2 tahun, tapi di situ gue megang kelasnya itu untuk anak-anak 2 tahun, anak-anak toddler. Lalu karena pandemi di situ ada pengurangan karyawan, dan gue harus cari kerja di tempat lain. Di situ gue nanya sama Tuhan, Tuhan tuh masih mau Elisa kerja dalam dunia pendidikan sebagai guru atau yang lain nih, jangan-jangan siapa tahu salah kan. Tapi gue tuh udah punya hati banget untuk sebagai jadi seorang guru. Akhirnya gue bilang ke Tuhan, gue coba nih, aku coba ya Tuhan untuk apply lagi di sekolah. Tapi kalau emang gak ada, karena tadi balik lagi, pengalaman gue ngerasa pengalaman gue minim banget. Tapi kalau emang gak bisa di sekolah, it's okay, gak apa-apa. Gue bakal coba kerja di company. Itu yang gue tanyain sama Tuhan. Dan jawabannya adalah gue keterima di salah satu sekolah. Di situ gue lumayan pede dan gue yakin, oh berarti clear nih. Tuhan bener-bener nempatin gue di sekolah. Lalu ternyata di sekolah tersebut, gue megang anak-anak usia 5 tahun. Tadi kan gue megang 2 tahun, sekarang umurnya 5 tahun. Sebenarnya bedanya mungkin cuma sekitar 2 level gitu, tapi anak-anak tuh kayak beda tahun tuh beda banget kemampuannya. Di anak yang 2 tahun yang gue pegang itu mungkin baru bisa lancarin bicara gitu kan, masih banyak main-main, gerak-gerak. Tapi di anak yang umur 5 tahun ini mereka udah belajar untuk baca, nulis, bacanya yang banyak karena mereka udah mau persiapan masuk SD. Jadi kayak ada gap yang gue belum dapet nih pengalamannya apa sih gitu. Terlebih lagi di sekolah ini pakai kurikulum yang beda sama sekolah sebelumnya. Beda banget gitu, jadi gue kayak harus ngulang lagi dari nol. Di situ gue ngerasa rendah diri lagi, gue rasa minder lagi. Ya karena gue ngerasa diri gue gak mampu, tapi enggak, gue karena tadi kan jawaban doa gue kerja di sekolah, oke, gue pure untuk coba di sini sampai gue stopin side job gue yang ngeles gitu. Jadi gue pure bener-bener kerja di sini. Sampai 2 bulan gue kerja di sana, gue bisa bilang 2 bulan itu menjadi titik terendah dalam hidup gue. Kenapa? Di situ gue nggak dapat support dari teman-teman gue di sana, dari senior di sana, dan gue dalam 1-2 bulan itu gue dikumpulin gitu kan. Mereka bilang kalau mereka kurang puas dengan kinerja gue karena tidak mencapai apa yang mereka harapkan, dan gue diperhadapkan dengan pilihan apakah gue mau resign atau melanjutkan untuk 9 bulan ke depan.
Tapi di situ gue lebih berpikir, gue lebih peduli dengan kesehatan mental gue yang gue bisa dibilang 2 bulan itu jadi titik terendah dalam hidup gue. Akhirnya gue mutusin untuk gue resign di situ, dan tapi dari pihak sekolah juga kayak menyuruh gue resign secara halus gitu. Di situ gue ngerasa down banget dan gak mampu, ngerasa kok gue gini ya. Tadi Tuhan bilang clear nih nempatin gue di sekolah, kenapa sekarang Tuhan bikin gue nih gagal? Kenapa Tuhan gak nempatin gue di sekolah yang gampang dan gue bisa jadi kompeten gitu gak? Kenapa Tuhan? Gue ngerasa diri gue gak bisa achieve, gue kurang inisiatif, gue kurang bisa jadi people pleasure yang mungkin saat itu teman-teman di sana tuh maunya gue tuh yang kayak selalu, hai, ih kamu cantik deh, lipstiknya merek apa? Gue tuh bukan orang yang kayak gitu, dan gue gak bisa, kayak itu bukan dari hati gitu. Dan pertanyaan yang paling besar terbenak saat itu adalah, apakah gue masih layak untuk menjadi seorang guru? Pikiran-pikiran itu menuhin otak gue, ngebuat gue jadi merendahkan diri, dan bahkan bukan merendahkan diri, tapi gue melihat diri gue secara rendah. Gue ngerasa diri gue gak bisa, kayak salah nih, bukan ini nih. Dari cerita gue tadi, apakah ada yang pernah ngalamin juga? Mungkin ketika kalian gagal capai universitas yang kalian mau, atau nilai kalian gak sesuai di semester itu, hasil UTS, hasil UAS-nya. Atau bahkan di dalam rumah kita sendiri, kadang ada loh ucapan orang tua kita yang menjatuhkan kita, menyakitkan kita. Gue rasa seperti tadi kalian bilang, kita pernah ngalamin di titik ini, di mana realita kita gak sesuai sama harapan yang kita mau. Kalian buat kesalahan, kalian merasa kurang maksimal, atau kalian kok gak bisa ya kayak si itu. Dan secara gak sadar, these negative thoughts can become a habitual part of our mental playlist without us even realizing it. Kayak tadi gue bilang, gak perlu kita capek-capek untuk berusaha punya negative thoughts ini, karena siapa yang mau, tapi si pikiran yang tidak diundang ini, itu kayak habit yang kalau terjadi sesuatu, kayak sebab akibat, itu tuh kayak muter, kayak broken records yang terplay di dalam otak kita. Nah teman-teman, di sini gue punya beberapa statement, gue pengen ajak kalian untuk merefleksikan, apakah kalian pernah mengalami kondisi seperti ini? Kalian bisa cukup jawabnya dalam hati, oke? Biar lebih nggak sepi gitu kan, biar gue nggak grogi, kita bisa bacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. I'm not enough. I'm not popular enough. I'm not smart enough. I'm not talented enough. I'm not good looking enough. I'm not happy enough. Dan dari keseluruhan ini gue bisa bilang, kalau kita merasa 1, 2, 3, I'm not enough, kita berasa diri kita nih gak cukup. Kayaknya statement si I'm not enough ini kayak penting banget ya dalam hidup kita. I'm not enough, perasaan dimana kalian perlu merasa untuk menjadi enough. Dimana dalam hidup ini kalian berusaha untuk mengejar supaya kalian bisa ngerasa enough, ngerasa cukup. Bisa tuh capai standar yang ada. Kenapa? Kenapa sih kita perlu untuk ngerasa di kondisi ngerasa enough? Because enough is full of promises. Merasa cukup itu penuh dengan kepastian. Coba ya, kalau gue tuh cukup populer di kampus gitu kan, gue gak bakal merasa left out, gue pasti punya teman yang banyak. Coba kalau gue pinter, gue bisa nih masuk ke universitas yang itu, gue bisa nih dapat beasiswa yang itu, gak perlu capek-capek untuk mikirin nilai. Coba gue penuh talenta, bisa nih gue jadi YouTuber, TikTokers, selebgram yang dapat endorsan, gampang nyari duitnya. Atau mungkin coba ya kalau gue lahir di keluarga yang cukup,
pasti enak nih bisa ke sini, ke situ, beli ini, beli itu. Ketika pikiran-pikiran ini menuhin diri kita kayak memposisikan diri kita di sini dan kita cuma melihat ke kiri dan ke kanan kita. Dan tentang diri kita apa? Kita menekan diri kita, merendahkan diri kita dan melihat diri kita not enough. Teman-teman, gue harap dari yang tadi yang gue udah sampaikan kalian udah punya gambaran tentang kondisi dimana ketika kalian merasa diri kalian gak cukup, I'm not enough. Nah di sini gue punya first aid buat kalian yang pengen gue bagiin, dan ini sangat membantu gue juga ketika saat itu gue mengalami masa-masa tersebut. Dan ini bisa kalian jadikan playlist kalau kalian sedang berada di posisi I'm not enough. Diambil dari Psalms 139 ayat 14. Karena ini ayatnya bagus banget, gue ajak kalian untuk semuanya baca sama-sama. 3, 2, 1. Thank you for making me one complex. Your worship is marvelous. How well I know it. Wow. Tadi gue bilang, ketika kita lagi di fase merasa diri kita not enough, kita harus ingat bahwa God creates us wonderfully complex beings. Kenapa? Kenapa sih kita harus paham bahwa Tuhan tuh udah ciptain kita indah dan wonderfully complex? Why? Karena ketika kalian merasa diri kalian tidak cukup, I'm not enough, dan kalian sedang berusaha penuh dalam hidup ini mengejar, mencari, berusaha untuk mencapai kata enough, kenyataannya adalah in this world, in your life, there's no such thing as enough. Gak ada. Kita tuh gak bisa mencapai si enough itu because it's not real, teman-teman. Kata siapa sih kalau populer itu harus punya Instagram followersnya di atas 100.000 gitu kan. Dan bakal bikin kalian merasa cukup, pas gitu, kata siapa? Kalau misalnya itu yang dikejar semua orang dan bisa bikin semua orang bahagia, gak ada dong orang-orang yang punya followers banyak, depresi, dan bahkan mereka tuh pengen jadi manusia biasa aja. Karena mereka gak siap dengan hate comments yang mereka baca setiap harinya. Jadi ketika kalian merasa not enough, sebenarnya yang saat ini sedang menjadi tolak ukur kalian tuh siapa? Apa? Standar siapa yang sedang kalian kejar? Karena gak bakal ada habisnya, teman-teman. Dimanapun posisi kita, selalu ada hal di atas kita lagi. The reality is, there will always be something that keeps us from getting there. Bakal capek banget hidup kalian, terus menerus mengejar sesuatu yang bukan itu loh yang harusnya kita kejar. Dan ketika kalian coba, oke, kita mencapai hal tersebut, udah berusaha payah, terus kalian berada di posisi itu, tadi kayak gue bilang, selalu ada hal di atas kita, selalu bakal ada yang lebih baik. Kalau kita cuma ngeliat kiri dan kanan kita, itu tuh gak ada habisnya, selalu ada yang lebih baik dibandingkan diri kita. And then, that broken record playlist starts all over again. Capek banget kan, udah capek-capek kesana, terus ya itu bakal terus terjadi. Dan kalian tahu, ini tuh yang jadi senjatanya iblis untuk menjatuhkan kita. Yang bikin diri kita lupa kalau Tuhan itu ciptain kita berharga. You are enough. Iblis tuh seneng banget pakai diri kita sendiri untuk membuat diri kita sendiri lupa sama identitas diri kita. Pakai kegagalan kita, pakai kesalahan kita untuk berada di posisi di mana kita tuh gak percaya sama Tuhan kalau Tuhan tuh tadi udah ciptain kita apa? Wonderfully complex. Nah teman-teman, sekarang gue mau ajak kalian untuk cari tahu yuk gimana sih Tuhan melihat diri kita sebenarnya. Dalam perjanjian baru, Tuhan banyak menggunakan perumpamaan supaya orang-orang yang mendengar khotbahnya Tuhan tuh, Tuhan Yesus, jadi lebih mudah mengerti. Gue mau ajak kita semua untuk baca dari Matthew 10 verse 29 till
31 dari Amplified Bible. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. What's the price of a pet canary? Di kata terakhir yang gue bold, gue suka banget poin itu. You are worth. Kita nih berharga teman-teman. Yuk kita bilang ke kanan kiri kita, kalian tuh berharga. Seperti yang tadi, yang dibilang kalau seekor burung kenari aja yang mungkin murah, bukan sesuatu yang valuable buat orang, but cares about it and thinks about it a lot. Tuhan bilang, burung-burung itu aja Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan, dan bisa hidup, apalagi diri kita teman-teman. Diri kita yang Tuhan udah ciptain segambar dan serupa dengan Tuhan. Apakah di sini kalian semua udah dapet point of view-nya Tuhan melihat diri kita? Seberapa berharganya kalian di matanya Tuhan? Tapi kadang kita tuh masih bisa loh melihat diri kita sendiri tuh gak berharga. Melihat diri kita nih buruk, gak baik. Tapi coba deh, saat itu terjadi, ubah ke point of view-nya Tuhan, POV-nya Tuhan. Betapa sedihnya Tuhan ketika kita yang diciptakan, yang disayang banget sama Tuhan, tapi kita tuh ngerasa diri kita ini gak baik. Teman-teman, God cares about you so much. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Dengan kalian bisa hadir di sini, dengerin firman ini, ketemu teman-teman, itu artinya Tuhan tuh udah care sama kalian. Coba di sini gue mau tanya, siapa yang tahu jumlah rambutnya ada berapa? Ada banyak ya, betul ya teman-teman ya. Kan kita aja nggak tahu gitu jumlahnya berapa sih gitu kan, nggak pernah ada yang bosen terus ngitungin rambutnya ada berapa, ya kan? Tapi Tuhan tuh bilang, bahkan sehelai rambutmu jatuh pun dan dimanapun Tuhan tuh tahu loh. Hal yang nggak penting buat kita, itu tuh Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh peduli. Apalagi dengan apa yang kita sedang alami, Tuhan tuh tahu. Kesulitan apa yang sedang ada di depan kalian, kebutuhan apa yang saat ini jadi pikiran kalian, atau beban yang kalian sedang hadapi, Tuhan tuh tahu teman-teman. Dan bukan berarti ketika kita merasa kita sedang berada di suatu masalah, terus kalian merasa Tuhannya lagi absen nih, Tuhan lagi gak ada. Enggak teman-teman, Tuhan tuh selalu ada. Gue selalu suka perumpamaan ini yang gue tanamin ke dalam diri gue sendiri. Tuhan bukan berjalan di depan gue, bukan di belakang gue, tapi Tuhan jalan di samping kita semua. Di samping setiap dari kalian, pegang tangan kalian, jalan sama kalian. Ketika kalian ngerasa diri kalian gak cukup, ketika kalian gagal, ketika semua negatif thoughts itu ada dalam pikiran kalian, Tuhan tuh tahu dan Tuhan pegang tangan kita. Ketika kalian lagi ngerasain itu, coba deh ambil waktu tenang dan coba apa? Rasain nafas kalian, aneh ya? Coba bernafas. Ketika kalian masih bisa merasakan setiap hembusan nafas kalian, di situ artinya apa? Tuhan tuh hadir sama kita, Tuhan tuh ada dan segitu dekatnya sama kita. Because God knows all the little things and He cares about the little things about ourselves. Hal yang gak penting buat kamu, it's important to Him. Kalau ada hal yang jadi concernnya kalian, hal tersebut tuh juga yang Tuhan amat sangat pedulikan. You are valuable enough. God loves you and you have so much worth and value to God. Ini nih yang Tuhan pengen kita punya playlist ini dalam pikiran kita.
ketika kita lagi merasa diri kita itu di bawah, Tuhan tuh mau kita tuh pakai kacamatanya Tuhan dan melihat diri kita ini berarti dan bernilai, berharga. Jadi stop ketika kita mikir bahwa kita ini not enough. Dan playlist yang kita bisa replace adalah 1, 2, 3 kita baca, you are enough. It's enough to stop the broken record in your mind. It's enough to stop the striving to be enough. Enough to stop you from believing what isn't true about yourself. Because no matter what, you are enough. Tapi realitanya ya kadang gak bisa selalu kayak gitu gak sih? Hari ini kita tahu nih, tapi kita gak tahu nih abis ini bakal terjadi apa, dan bisa banget sangat amat mungkin kalau kita ngerasain diri kita, I'm not enough. Kita ngerasa kita lagi gak cukup lagi nih, gimana dong? Nah, ketika kalian merasakan itu, itulah saat yang paling terbaik untuk kalian. Sorry, kayaknya ada yang hilang. Untuk kalian, start by noticing when the record is broken. Kalian sadarin, oh ini nih, si pikiran negatif thoughts itu udah mulai terplay dalam pikiran kita. Ketika gue biasanya tiba-tiba ngerasa bad mood, jadi sedih atau kesel, kayak pengennya bawaannya marah-marah, gue tuh bakal coba, wait, kayak ada yang salah nih. Gue bakal coba stop itu semua dan gue coba pikir, tadi ada apa sih yang ngeganggu pikiran kita, ganjel banget nih, ada apa? Oh tadi tuh si ini bilang ini ke gue, atau gue tadi mengalami ini, dan gue coba replace itu with the new one. Dengan apa? Yang tadi kita udah tahu, menganggap kalau diri kita ini enough. You are enough. Kalian masih ingat dengan verse 8-nya kita di ayat ini? Sama-sama kita baca lagi, 1, 2, 3. Thank you for making me wonderful complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. Ini yang perlu kalian ingat ketika kalian lagi ngalamin kondisi I'm not enough. Ingat bahwa Tuhan yang desain kita, Tuhan yang nyiptain kita, itu loh yang paling penting, yang ngelihat kita dan nyiptain kita ini wonderfully complex. Nah, gue mau tambahin sedikit yang tadi cerita gue, gimana tuh kelanjutannya CL gitu kan, dengan kondisi yang tadi gue merasa kayak gue gagal nih jadi guru. Apa yang terjadi dalam hidup gue? Apakah gue stop? Enggak teman-teman, di situ gue ngerasa Tuhan, gue coba lagi ya, gue coba untuk lanjutin apa yang Tuhan udah percayain buat gue. Dan hasilnya apa? Ternyata gue bisa nolong lebih banyak anak-anak yang mungkin butuh bantuan yang nggak bisa dibantu di sekolah. Ketika gue ngelihat mungkin gurunya aja di sekolah udah give up sama ini anak. Mungkin di rumah anak ini kurang diperhatiin, tapi di situ walaupun gak ada yang lihat, gue ngerasa gue bisa bantu sedikitnya untuk si anak ini. Dan gue sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan udah taruh dalam hati gue. Dan gue sangat bersyukur, jadi hal itu tuh bukan untuk menjatuhkan gue. Tuhan bukan mau membuat gue melihat diri gue, I'm not enough. Tapi yang Tuhan mau itu adalah ngebuat gue jauh lebih lagi. Gitu. Nah, sebelum gue tutup sharing gue hari ini, ada satu cerita lagi yang gue dengar ketika gue lagi nyiapin sharing ini. Sedikit lagi ya. Jadi, terima kasih. Minum dulu ya teman-teman. Jadi ada seorang ayah yang punya anak cewek, anak perempuan, di mana dari kecil ini ayah ini suka ajak si anak perempuannya ini traveling yang kayak alam-alam gitu, yang ngebuat secara tidak langsung si anak ini jadi punya kulit yang agak sawo matang gitu kan.
Nah, sampai suatu saat si anak ini tuh udah SMA gitu, terus ayahnya jemput anak ini ke sekolah dan sebelum ketika anak ini mau masuk ke dalam mobil gitu kan, ayahnya nih dengar anaknya nih dipanggil sama temennya, dipanggil, "Woi, Item, mau kemana lu?" Wow, berani banget, dia nggak tahu dalamnya ada bokapnya ya. Itu gimana jadi ayahnya perasaannya coba, anaknya dikatain kayak gitu, dia denger gitu kan. Ayahnya langsung shock dan dia nanya ke anaknya, "Kamu gimana dikatain kayak gitu, gimana perasaan kamu?" Tapi anaknya dengan santai bilang, "Biasa aja tuh." Dan ternyata setelah ayah ini pikir-pikir gitu lah, ternyata sedari kecil dia tuh selalu bilang ke anaknya, "Kamu ini cantik, kamu tuh cantik." Dan inilah yang menjadi identitas anak itu. Jadi gak peduli ketika ada orang lain bilang dia hitam, tapi dia tahu yang benar itu yang dikatain bokap gue dari kecil, gue nih cantik. Itu tentang Bapak yang ada di dunia loh. Apalagi sama Tuhan yang udah ciptain kita. Ketika gue siapin ini, gue mikir sebenarnya apa sih yang Tuhan pengen sampein ke setiap kita? Tuhan tuh mau kita semua bisa punya healthy mindset dan punya perasaan di mana I'm enough. Tuhan tuh gak cuma peduli tentang kerjaan kalian, kuliah kalian, tapi Tuhan sendiri lebih peduli sama apa? Sama diri kita. Dan Tuhan mau kita semua punya pikiran yang sehat. Karena the battle itu bukan tentang pengaruh luar, tapi itu dalam pikiran kita sendiri. Gimana caranya kita bisa ngalahin diri kita sendiri, ngalahin setiap pikiran-pikiran negatif yang muncul ketika kita lagi berada di posisi di bawah. Jadi dengan hari ini gue harap kita semua bisa ingat bahwa Tuhan udah ciptain kita wonderfully complex. Jadi segitu apa yang gue bisa sampaikan, semoga bisa jadi reminder bagi setiap kita. Oke. Oke, yuk. Terima kasih. Sama-sama gue ajak kalian untuk bangkit berdiri dan kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Bapak. Bapak ampuni kami ketika kami punya pikiran-pikiran negatif yang membuat diri kami, memandang diri kami sendiri ini rendah Tuhan. Memandang diri kami ini gak cukup, diri kami ini gak baik. Maafin kami Tuhan kalau kami lupa bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana Tuhan melihat kami, bagaimana Tuhan mendesain diri kami. Tuhan, di sini kami mau punya playlist yang baru dalam hidup kami. Biarlah kami bisa mereplace ini ketika ada negative thoughts yang terplay dalam pikiran kami mau replace itu dengan apa yang Tuhan katakan tentang diri kami. Terima kasih Tuhan, di sini hamba-Mu selesai, tapi aku yakin dan percaya firman ini bisa menjadi suatu pengingat yang manis bagi setiap kita ketika kami sedang berada di posisi yang gak baik. Teman-teman, mari kita bersatu hati untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita siap menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, semua yang kau lakukan Tuhan akan buat berhasil karena Tuhan mengasihi engkau. Biarlah kiranya hidupmu terus mendekat kepada Tuhan dan biarlah melalui kehidupanmu orang-orang akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun engkau ditempatkan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. And give it up for Elisa.